Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas empat saham ya khusus ya, yang mana dalam 2 minggu terakhir atau 3 minggu terakhir kan dia uptrend terus ya, naiknya kuat banget ya seperti itu ya. Jadi saya akan bahas karena minggu lalu dia koreksi ya sampai akhir minggu lalu. Jadi bagaimana kelanjutannya Pak Sunar untuk minggu yang akan datang ini untuk tanggal 18 sampai dengan 22 November 2024 ya. Apakah saatnya untuk buy or weakness atau bagaimana ya seperti itu ya. Tapi sebelumnya saya akan umumkan dulu untuk edukasi untuk hari Sabtu ya. Trade like sebentar. Saya sharingkan dulu untuk informasinya. Sebentar saya share ganti screen-nya dulu ya. Sharing screen-nya dulu. Ya, jadi untuk hari Sabtu tanggal 30 November 2024. Jadi edukasi rutin ya dengan Sekuritas Capital Buri ini terbuka untuk umum ya. Jadi Anda nggak harus jadi nasabah atau harus join gitu nggak ya. Terbuka untuk umum hari Sabtu tanggal 30 November 2024 online ya via Zoom jam 10 sampai jam 12. Link pendaftarannya Anda bisa scan langsung pakai HP ya, barcode-nya ya, QR code-nya maksudnya. Kemudian atau kalau nggak bisa scan QR code-nya pakai linknya aja bit.ly garis miring trade like a pro SS. Jadi kita akan belajar mengenai trading atau investasi juga bisa ya seperti itu ya, dengan menggunakan momentum ya seperti itu ya. Eh, Kurang lebih sih cukup ya untuk pengenalannya. Jangan lupa daftar. Nanti juga saya cantumkan linknya di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi saya langsung balik langsung ke sahamnya yang saya bahas. Video kali ini hanya empat aja ya. Jadi yang pertama saya bahas adalah BRMS. Kalau kita perhatikan secara weekly-nya ya, mingguannya, ini dia kenaikannya luar biasa. Mulai dari pertengahan September sampai dengan November terakhir ya, pertengahan ya seperti itu. Memang saya untuk saham BRMS, Bumi, Dewa itu saya nggak beli ya seperti itu. Bukan berarti eh, eh, saya nggak pengen cuan atau gimana, karena masih fokus saya itu dari dulu memang kebanyakan saham yang saya punya itu adalah saham perbankan ya, terutama yang big banks ya. Jadi yang di luar perbankan itu saya biasanya nggak terlalu memperhatikan, walaupun uptrendnya masih bagus ya. Ya nggak walaupun beli pun nggak terlalu banyak ya seperti itu ya. Tapi khusus untuk BRMS, Dewa, Bumi, Energi itu saya nggak ikutan, terus terang aja seperti itu. Bukan berarti mereka jelek, enggak ya seperti itu ya. Nah kalau kita perhatikan ini weekly chartnya dia bagus ya, higher higher high, higher low, higher close ya. Sebenarnya sih ya kalau Anda pakai Sunar Super Sheet tools yang saya berikan itu sudah ada screenernya ya untuk saham yang multi bagger ya, yang cuannya bisa lebih dari 100%. Nah, saya sudah pernah adakan edukasi juga ya, pakai screener saya Sunar Super Sheet itu bisa ada screen pakai tab yang namanya COMP ya, OHLC. Jadi kita bisa compare uh, candle-nya ya. Jadi kalau saham yang multi bagger itu ciri-cirinya kalau kita screen di weekly-nya itu low-nya umumnya dia higher low daripada minggu sebelumnya dan juga minggu sebelumnya lagi ya. satu satu minggu sebelumnya dan 2 minggu sebelumnya. Jadi itu di screenernya Anda bisa tahu yang higher low, higher high dan juga higher close ya. Itu sudah saya berikan free. Jadi harusnya yang ikutan Anda sudah cuannya lumayan ya seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan yang terakhir ya, minggu lalu itu dia berhenti sudah sampai higher high untuk BRMS, dia kemudian koreksi sempat lower low. Nah, strateginya bagaimana Pak Sunar untuk BRMS ini? Nah, kita tinggal perhatikan aja ya. 2 minggu sebelumnya itu close-nya dia di 450. Nah, minggu lalu itu dia close-nya kalau kita perhatikan di 400. Gampangannya kalau dia trennya akan berlanjut naik, ya Anda tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya dari close-nya 2 candle sebelumnya. Yaitu kalau kita perhatikan di sini close-nya di 450. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 450 atau garis saya di 460, Anda barusan mulai buy. Ya seperti itu ya. Kenapa nggak turun tunggu di bawah? Karena kalau saham yang uptrendnya super uptrendnya kuat sebelumnya, kemudian Anda mau buy, Anda tunggu di bawah, nanti ceritanya Anda ke bagian cuci piringnya. Ya, jangan lupa ya. Ini ke bagian cuci piringnya. Kenapa? Karena sudah nggak uptrend lagi, dia sudah sideways atau bahkan dia balik lagi downtrend ke bawah ya seperti itu. Bukan berarti saya mendoakan ke bawah atau mendapatkan yang jelek, enggak ya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita kalau buy itu kita lihat trennya, kalau trennya masih turun terus ya kita hindari dulu ya seperti itu ya. Nah untuk BRMS ini kalau berdasarkan yang sering ikuti video saya ini kesempatan untuk buy on weakness ya, tapi
Buy-nya kalau kita lihat kan MA20-nya masih dites ya. Kita buy-nya kalau kita perhatikan high-nya dari minggu lalu yang terakhir ya. Nah, itu high-nya dia kan higher high di sini ya di 505. Jadi ini high yang terakhir hari Jumat itu di 424. Paling tidak kalau Anda mau buy on weakness, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 424 kita barusan buy. Atau Anda tunggu lagi di buy on weakness sebelumnya saya gambarkan 330 atau 288 sampai 300. Buy on weakness itu artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil memotong ke atas, kita barusan buy. Ya, jadi sama seperti ini. Lagi testing MA20-nya kalau dia berhasil naik ke atas 424 kita barusan buy. Ya, kenapa nggak HK langsung Pak Sunar ya? Karena masih testing area supportnya ini ya sekitar area saya gambarkan kotak ini ya 380-an ya. Ini masih ditutup di bawahnya. Jadi tunggu aja naik. Ya seperti itu. Nah, apakah ini double top Pak Sunar? Ada yang mungkin tahu ya. Ini ini yang chart pattern kalau ini top pertama, ini top kedua gitu ya, seperti itu. Nanti bakalan turun Pak Sunar. Double top kan biasanya reversal pembalikan arah. Ya, kalau sebelumnya uptrend balik arah jangan downtrend Pak Sunar. Enggak ya. Kalau menurut teori reversal dari uptrend balik arah itu enggak harus dari uptrend langsung balik arah downtrend enggak. Bisa saja ke sideways ya. Seperti itu. Jadi tren itu kan ada tiga. Uptrend, sideways dan downtrend ya seperti itu. Jadi bisa saja dia sideways ya. Nah, kalau double top ya sebenarnya kalau Anda bicara mengenai trading chart pattern ya, kalau misalnya nanti short selling sudah dibuka, memang terakhir memang sudah dibuka ya untuk single stock future ya, short selling sudah bisa ya di beberapa broker, kalau nggak salah ada 3 broker ya, itu sosialisasinya uh, dari um, minggu lalu ya sudah ada sosialisasinya. Nah kalau misalnya ada posisi short tapi uh, hanya 4 saham aja ya setahu saya, nggak semua saham. Jadi masih 4 saham ini nggak termasuk ya benar ya. Jadi kalau kedepannya memangnya social selling dibuka ya double top kalau dia break dari neckline-nya breakdown ke bawah ya kita barusan open posisi short ya seperti itu. Nah kalau misalnya masih belum dibuka ya double top ya makanya itu kalau kita lihat dari neckline-nya, nah kalau turun ya kita cut loss yang sudah punya, kalau belum punya ya tunggu aja kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul lagi ke atas neckline-nya, maka dia akan lanjut lagi ke atas. Mungkin bisa saja bentuk triple top ya, bisa saja dia nanti setelah rebound ke atasnya 380 lagi ya dia bisa ke 500 ya, mungkin seperti itu. Bisa double top, bisa triple top. Nah, trading cari pattern itu trading breakout ya. Jadi tunggu patternnya terbentuk, breakout dari neckline-nya, entah itu breakout ke bawah atau breakout ke atas, kita barusan ambil action entah itu open posisi short atau long ya seperti itu. Jadi jangan sampai kita mendahului chart pattern ya. Sekedar pengenalan aja kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Dewa. Dewa ini dia MA20 mengarah ke atas yang sering saya sebutkan sebelumnya harusnya ngikutin saya ini sudah cuan ya profit ya sini ya. Karena kalau kita lihat MA20-nya dites kemudian besoknya dia berhasil di bond mantul ke atas untuk Dewa ya. Nah, ini juga sama, dia masih testing MA20-nya. MA20-nya di area sekitar 102. Ini masih belum dites ya. Jadi kalau mau buy on weakness itu sekitar area 98 sampai 102 ya nanti ya. Atau 105-an kurang lebih dah. Atau paling bawah di 85, 86 ya maksimum ya. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy. Ya seperti itu ya. Nah, kalau posisi sekarang ini nanggung kalau pas sekarang. Lebih baik Anda tunggu sekalian breakout higher high, high-nya dari yang terakhir hari Jumat ketika dia berusaha rebound high-nya di 130. Jadi kalau naik ke atas 130 Anda barusan buy atau buyback ya seperti itu ya. Karena dia nanggung masih testing MA20-nya. Sekalian tunggu di MA20-nya nanti dites ya atau tunggu di bawah 86 ya seperti itu. Tapi kalau di bawah 86 jangan langsung buy. Karena kalau itu sudah di bawah 86 nanti ceritanya uptrend-nya sudah selesai Anda ke bagian cuci piringnya ya, downtrend nanti ya. Seperti itu. Nah, target price-nya kalau dia breakout lagi ini kan 145 swing high-nya di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan sebelumnya di sini 117. Nah, kira-kira target price berikutnya di mana? Nah, saya sih gampang aja. Saya pakai acuan trading range ya. Jadi, kalau 145 dikurangi 117 itu kurang lebih 28 ya. Kemudian kalau ditambahkan 145 itu 173. Jadi target price-nya kurang lebih ya berikutnya sekitar 170. Ya, seperti itu ya. Nah, apa benar seperti itu Pak Sunar ya? Coba kita lihat mundur ke belakang ya. Nah, saya kan belum lihat ke belakang ya. Biasanya kurang lebih ada area konsentrasi candlenya di belakang gitu. Nah, gitu ya. Nah ini jauh banget ya, bertahun-tahun ke belakang di sini ya. Dewa ya di sini ada area kurang lebih sini ya. Memang hanya sebelumnya 175 ya, 23 November 2009 gitu ya. Ya, ya ini kan 170 yang saya gambarkan. Ini di sini hanya di sini sebelumnya 170 175 ya, ya kurang lebih lah seperti itu ya. Tadi kan
Kalau hitung di kalkulator kan kurang lebih segitu ya seperti itu ya. Jadi ini untuk Dewa masih ada peluang untuk naik, tapi memang masih koreksi ya. Jadi jangan terlalu agresif buyback, enggak. Tunggu aja, santai aja. Jangan lupa pasang trade stopnya dan stop lossnya. Itu kata saya ya. Um, Nanti kalau dia rebound bersama mantul ke atas kita buy. Kalau sudah punya ya pasang aja stop lossnya di low-nya kemarin 107. Ya hari Jumat terakhir kan 107 low-nya. Kalau turun banyak 107 kita jual dulu sebagian, turun di banyak 98 jual lagi, turun banyak 86 jual semuanya. Itu stop lossnya bagi yang belum pasang ya. Seperti itu kurang lebih cukup. Berikutnya untuk bumi. Bumi apakah masih bisa naik lagi? Jawaban saya masih bisa karena kenapa? MA20-nya masih mengarah ke atas. Ini MA200-nya kalau kita lihat masih di bawah jauh ya seperti itu ya. Jadi jangka menengahnya uptrend-nya masih bagus, jangka pendeknya juga uptrend sebenarnya masih bagus ya, walaupun dia candle-nya koreksi karena sebelumnya 2 hari terakhir, 2 hari sebelumnya kalau kita perhatikan di sini tanggal 11 dan tanggal 12 naiknya kan tinggi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini koreksi masih cukup wajar. Yang sudah punya jangan lupa pasang stop loss-nya di 141 dan 127 ya. Kalau yang mau buy weakness itu sudah saya gambarkan 127 dan 111. Nah, kalau kita perhatikan ini kan swing high sebelumnya di sini itu di area 154 ya. Kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 154, yang mau buyback silakan atau yang mau tambah lagi silakan ya kalau misalnya punya di bawah ya average up ya. Kalau dia naik ke atasnya dari swing high sebelumnya 154 ya seperti itu. Tapi banyak bertahap aja. Kalau dia naik lagi breakout ke atas 176 maka target berikutnya adalah 186 dan 245. Ini sudah saya gambarkan untuk bumi. Intinya untuk bumi ini ya selama dia bertahan di atasnya 127 ya itu masih cukup menarik ya seperti itu ya. Memang sebelumnya sempat turun di bawah 127. Tapi kadang-kadang kalau kita bicara mengenai support resistance ya misalnya kita kita menurut analisa kita supportnya 127 gitu ya. Nah, kadang-kadang memang bisa turun di bawah 127, kemudian 1 2 hari kemudian baru naik ya. Jadi jangan terbalik, jangan sampai kita menggunakan analisa teknikal untuk mengatur market ya. Terbalik ya nanti ceritanya. Nah, jangan. Jadi analisa teknikal itu untuk memprediksi kira-kira support resistennya di mana kalau pakai analisa support resistennya. Terus trennya bagaimana? Saya pakai MA20 aja yang gampang aja. Ya. Nanti untuk hari Sabtu ini tanggal 30 November yang tertarik belajar momentum ya silakan nanti saya ajarkan mengenai momentum ya seperti itu. Nah, momentum itu apa? Ibaratnya itu seperti ini ya momentum ya. Kalau misalnya kita meluncurkan roket, roket itu kan kalau diluncurkan kita mau menyerang suatu target itu kan bentuknya parabola ya. Suatu saat dia akan naik, tapi suatu saat dia naiknya sudah terbatas ya. Kecuali kalau keluar angkasa ya dia naik naik terus ya seperti itu. Nah, ketinggian tertentu terus kemudian dia mendatar, cenderung mendatar kemudian barusan dia perjalanan turunnya seperti parabola gitu ya. Nah, kita akan menggunakan momentum kira-kira mengetahui. Nah, saat ini posisinya di mana? Ya, kurang lebih seperti itu dalam suatu periode tertentu ya. Kita akan belajar mengenai momentum ya. Kalau sebelumnya kan saya edukasinya mengenai yang gampang aja MA20-nya mengarah ke atas atau mengarah ke bawah, candlenya di atasnya atau di bawahnya MA20-nya. Nah, nanti kita akan belajar mengenai momentum ya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu cukup untuk bumi ya. Kemudian berikutnya untuk energi. Nah ini juga koreksi. Ini kalau kita lihat sekilas hampir membentuk seperti double top ya, tapi belum terbentuk. Saya sudah sebutkan sebelumnya. Kalau bicara mengenai chart pattern itu tunggu kalau dia breakout dari neckline-nya barusan kita ambil action. Tapi karena formasinya double top ya, ya kalau dia turun ya kita jual ya atau short sell kalau yang mau posisi short sell. Tapi short sell belum dibuka untuk saham yang energi ini. Ya walaupun sudah mulai diadakan single stock future tapi masih belum ya. Nah ini kalau mau buy tunggu aja dia naik ke atas 260 kita baru sampai paling cepat ya atau naik ke atas high-nya hari Jumat di atas 276 kita baru sampai naik ke atas 286 kita tambah lagi average up naik ke atas 302 tambah lagi ya target pas berikutnya 324 ya kurang lebih seperti itu ini sudah saya gambarkan garis-garisnya tinggal ikutin aja jangan lupa pasang stop loss-nya sudah punya ya low-nya yang terakhir kan 248 kalau turun banyak 248 jual sebagian turun di bawahnya 234 lebih baik jual dulu semuanya ya kurang lebih seperti itu cukup ya ini sudah 4 saham. Em, Sebenarnya sih kalau bicara mengenai energi itu uptrendnya masih bagus walaupun koreksinya dalam. Ya, kita tinggal tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas PM20-nya. Ini contoh nyatanya aja. Saya sering sebutkan kalau misalnya yang kita ketinggalan ya ini MA20-nya mengarah ke atas, wah ini jauh Pak Sunar kita ketinggalan. Kita tunggu aja kalau suatu saat dia dekat dengan MA20-nya atau MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil naik lagi, kita berusaha buy. Kalau nggak sampai dipotong, kadang-kadang kalau kita lihat swing high sebelumnya di sini atau yang di sini maksimum ya, kalau dia breakout ya kita lihat afternya masih bagus, MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, dia breakout ya kita boleh buy. Ya. Biasanya pertanyaannya itu apakah ketinggalan atau ketinggian? Sebenarnya pertanyaannya keliru ya, karena saya seringkali ditanya seperti ini ya, Pak Sunar kalau misalnya posisinya di sini ya,
Andai kata yang terakhir harinya di sini. Kita posisi terakhir hari Jumat di sini ya. Nah, pasti ada yang nanya sini, Pak Sunar, kalau mau buy energi ini apakah ketinggalan atau ketinggian? Ya. Kalau saya ditanya, jawaban saya adalah karena saya trend following, ya saya bilang kalau dia berhasil breakout higher high, Anda boleh buy. Tetapi kenyataannya ini kan kalau kita lihat kan sudah jadi ya, dia turun Pak Sunar. Nah, seperti itu. Nah, koreksi ya. Nah, makanya itu pertanyaannya kembali ke diri sendiri. Apakah Anda siap akan resikonya? Ya, itu yang saya biasanya saya jawab pertanyaan seperti itu. Jadi saya jawab pertanyaan dengan pertanyaan karena kalau saya bilang apakah masih bisa naik lagi saya atau ketinggian saya bilang jawabnya ketinggian ya kalau sudah jadi ngomongnya gampang. Nah itu kalau jadi kan dia bisa naik lagi karena trennya masih bagus ya. Karena saya trend following jadi saya harus konsisten. Kalau dia breakout higher high ya, dia kan bisa naik lagi seperti itu. Nah pertanyaannya kembali lagi ke diri sendiri. Apakah Anda siap akan risikonya kalau tiba-tiba dibanting karena sebelumnya naik tinggi seperti itu. Kalau Anda siap ya buy high sell higher silakan ya. Karena di saham itu cuannya atau profitnya itu hanya ada dua, capital gain atau dari dividen. Capital gain didapat dari mana? Buy low sell high atau buy high sell higher. Ya, seperti itu. Nah, sebelumnya memang ada yang kritik saya, wah jangan ikutin Pak Sunar tuh trading breakout buy high sell higher. Nanti nyangkut kamu atau diajar bandar atau kasih makan bandar. Sebelumnya ada komentar seperti itu ya, negatifnya. Nah, pertanyaannya kalau semuanya buy low sell high, kalau terjadi breakout ke atas, ya kan? Nanti yang angkat harganya siapa? Ya tentu saja mereka yang buy high sell higher dong, yang breakout, trading breakout dong. Kalau semuanya pada mau buy low, ini nggak mungkin terjadi breakout, demand-nya nggak ada, dia pasti turun lagi. Nah buktinya kan dia naik lagi. Ya memang dia koreksi. Ini kesempatan untuk buy on weakness sekarang ya. Dia sudah mulai testing MA20-nya, tapi masih belum. Tunggu naik ke atas MA20-nya atau naik ke atas harinya yang terakhir 276 ya, barusan kita buy. Atau area buy on weakness sudah saya gambarkan 260 ya. Paling cepat 260. Tapi banyak jangan terlalu banyak ya. Kenapa? Memang kan uptrendnya masih bagus, tapi kalau kita lihat banyak masih cenderung testing 240 sampai 234 ini ya. Ya, seperti itu ya. Banyak bertambah aja ke atas. Kalau naik kita tambah lagi average up ya. Kurang lebih sih cukup ya ini sudah 4 saham. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya dan juga sign up daftar untuk edukasi untuk akhir bulan ini tanggal 30 November hari Sabtu online ya Zoom ya. Kurang lebih seperti itu. Di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.